Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Abdul Hanan. Kali ini saya akan membedah Islam pada bukunya Mary Pat Fisher, Living Religion, pada chapter bab 10. Pada buku Living Religion chapter 10 ini tentang Islam, ini terdiri dari 15 bagian. Dari 15 bagian ini terdapat 3 poin penting. Pertama berkaitan tentang pra-Islam, kedua bagaimana kedatangan Islam dan dari abad 6 hingga abad ke-20 Masehi, dan yang ketiga tentang Al-Quran. Berikut perkembangannya sepanjang masa. Ketiganya ngomongin soal Islam, keyakinan, praktek semua muslim. Kemudian bagian pertama ini berisi Islamic Arabic, atau dari ajaran Ibrahim, ajaran Hanif, muncul Islam, dan kemudian muncul beberapa sekte dalam Islam. Tentang Arab pra-Islam, sebenarnya yang diungkap oleh Mary Pat Fisher ini maunya mengisahkan perbuatan orang-orang nomaden, suku Quraisy, pedagang, yang semuanya ini bersifat jahiliyah, musyrik, dan lain-lain. Barangkali demikian. Kedua, membahas tentang kedatangan Islam, kelahiran Nabi Rasulullah Muhammad SAW, dan wacana seputar Islam yang berkembang pada masa Nabi. Yang saya maksud dengan kedatangan Islam ini lebih pada perkara yang berkaitan dengan keyakinan umat Islam dari berbagai perspektif bukunya dan pengaruhnya pada sekitar berkaitan dengan praktek. Adapun wacana keyakinan lebih kepada sejauh mana Mary Pat Fisher merespon isu Islam yang terjadi kala itu melalui risetnya. Ketiga, membahas Al-Quran dalam perkembangannya. Jika pada poin kedua fokus pada aspek kemunculan Islam, maka bagian ini masuk ke aspek Al-Quran atau perkembangannya itu sendiri. Klarifikasi data tentu menjadi hal yang utama di sini. Kemudian dilakukan dengan rekonstruksi lapisan dan tingkatan maknanya Al-Quran. Dari semua penjelasan Mary Pat yang saya petakan, saya melalui poin ini akan menjelaskan satu persatu pengalaman keagamaan dan lantas menyusunnya kembali menjadi sebuah gambaran utuh. Tidak berhenti di situ. Poin ketiga akan menjelaskan pula mengapa misalnya rukun Islam dan praktek keagamaan ini dipahami oleh Mary Pat sebagai ini, bukan itu. Sejauh mana riset Mary Pat atau posisi Mary Pat berpengaruh pada pilihan risetnya tersebut. Aplikasi diskursus Islam, keyakinan, praktek keagamaan, objek material, persemaian pada poin-poin ini. Poin pertama berkelindan dengan poin kedua. Meski semuanya juga berkelindan sih. Seusai saya mendiskusikan ikhwal lapisan dan tingkatan makna Al-Quran, maka poin terakhir ini menjadi masuk ke level lebih mendasar. Adapun bagaimana pola Mary Pat dalam riset Islam dalam penelitiannya, persis melalui poin ini saya mencoba menemukan keyakinan dan praktek semua muslim. Keyakinan di sini mencakup asumsi dasar, paradigma, dan metode praktis dalam memahami Al-Quran. Penjelasan mengenai mengapa metodenya demikian adalah isu lain yang tentunya akan saya bahas juga. Poin terakhir ini juga akan berupaya mencari titik kait antara satu poin dengan lainnya. Bolehlah disebut kesimpulan. Next. Pra-Islam. Dalam bukunya Mary Pat ini, pra-Islam di kehidupan Arab saat itu, pandangan dari sarjana barat dan sarjana tradisional Islam itu ada 6 poin. Yang pertama ini
Ibrahim. Jadi sebelum Islam itu Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya untuk membangun Ka'bah. Dia membawa ajaran Hanif, seseorang yang menganut agama lurus. Jadi kalau dalam sarjana tradisional Islam itu Nabi Ibrahim itu di bagian barat Arabia. Kalau sekarang itu wilayah Mekah Madinah. Kalau dulu itu Yasrib. Nah, bagian barat Arabia ini disebut Taif atau Hijaz. Hijaz ini yang memiliki arti pemisah antara dua hal, memisahkan dataran tinggi Najd dan pesisir Tihama. Kemudian yang kedua ini ada nomaden. Nomaden ini memiliki karakteristik berpindah-pindah, suku Arab yang berpindah-pindah. Mereka ini sebagai peternak sapi memindahkan ternak dari padang pasir mencari daerah yang memiliki beberapa tanaman hijau. Kemudian di sini ada suku Quraisy. Suku Quraisy ini memiliki konsep hidup dikendalikan oleh takdir, tanggung jawab sosial dipikul bersama-sama, kekerasan tidak boleh di area Ka'bah. Jadi pada waktu itu suku Quraisy ini kesetiaan tertingginya itu orang-orang kesetiaan tertinggi orang-orang itu kepada suku mereka. Kemudian di sini juga ada pedagang. Pedagang ini di luar Mekah Madinah atau Yasrib. Itu karena Mekah Madinah ini sebagai pusat kota, Ka'bah ini sebagai pusat kota. Jadi sebelum Islam para pedagang ziarah ke Ka'bah karena bagian penting ekonomi kota. Di dalam Ka'bah ini berisi 360 berhala, Hubal, patung Yesus, dan Maryam, dan lain-lain. Nah, kemudian muncul juga dalam risetnya Fisher ini, jadi karakter nomaden Quraisy pedagang ini masyarakatnya jahiliyah dan musyrik. Jahiliyah secara arti itu bodoh dan musyrik secara arti itu menduakan. Masyarakat Mekah pada waktu itu penyembah berhala, wasatiyah, suka berperang antar suku, merampok, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Jadi kalau dalam Meripet sarjana barat ini, jahiliyah ini kan bodohnya itu dalam arti kecerdasan akalnya. Bodoh dalam arti tidak cerdas. Nah, kalau dalam sarjana tradisional Islam itu bukan jahiliyah, itu bukan apa yang digambarkan oleh sarjana barat, kebodohan dalam arti kecerdasan akal, tapi bodoh ini dalam hal tindakan atau perilaku. Kemudian di sini juga muncul masyarakatnya musyrik. Musyrik ini kalau dalam sarjana barat hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi kalau dalam sarjana timur itu bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, bukan hanya itu, manusia dengan manusia. Semisal kita sedang mengobrol dengan kawan kita, satu sisi obrolan teman kawan kita mendengar apa yang kita sampaikan, telinga, satu sisi mereka mata dan tangannya berselancar di internet, memegang HP. Itu musyrik menduakan. Next. Kemudian di bagian kedua ini, Meripet juga ngomong soal kehadiran Islam. Jadi kehadiran Islam muncul ini dari ajaran agama Hanif, ajaran Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kemunculan Islam ini dari abad ke-6 hingga abad ke-20. Jadi di sini ada
Yang pertama ada periode Nabi Muhammad, 570 kelahiran Nabi, 610 wahyu Al-Quran, 622 hijrah, 630 kemenangan kembali ke Mekah, 632 kematian Nabi Muhammad. Kemudian ada Islam abad ke-6 sampai 11, penyebaran Islam pada tahun 633, 650 penulisan Al-Quran, 661 sampai 750 dinasti Umayyah, 680 Karbala, hingga 1126 sampai 98 muncul tokoh Ibnu Rushd, pembaharu Islam. Kemudian di poin ketiga ini ngomongin Islam abad ke-11 sampai 19. Di sini ada tokoh Salahuddin Al-Ayyubi yang merebut kembali Yerusalem, hingga 1900 wilayah Muslim jatuh di bawah dominasi Eropa. Yang keempat, Islam abad ke-19 sampai 20. Di sini ada 1947 pemisahan Muslim Pakistan dari Hindu-Hindia, sampai 2014 ISIS mendeklarasikan dirinya sebagai khilafah. Detailnya di sini sampean baca sendiri. Kemudian next ke slide yang selanjutnya. Mary Pat ini ngomongin sarjana barat, ngomongin tentang Al-Quran. Al-Quran mengapa penting dalam Islam. Ini ada 12 poin alasan Mary Pat mengapa penting dalam Islam Al-Quran. Yang pertama itu karena Al-Quran itu sebagai ajaran utama. Jadi inti Islam adalah Al-Quran, wahyu sebagai firman Tuhan. Di dalam pesannya tentang keesaan Tuhan, tauhid, kemanusiaan, kenabian, hubungan manusia dengan Tuhan, perkara gaib, hari penghakiman, isu yang lain juga tentang perasaan takut, cinta, kufur, dan lain-lain. Kemudian Al-Quran juga ada tingkatan dan lapisan makna. Mengomentari tentang perasaan takut, kalau kita kaitkan hari ini, jadi alasan takut itu kan baik ya, takut itu baik. Dengannya ini seseorang lebih waspada dan dekat dengan Tuhan. Narasi neraka muncul karena alasan takut. Hari ini terlalu banyak orang berani, hingga isu neraka lagi efektif. Situasi semacam ini, agama butuh isu baru untuk menggantikan peran neraka. Apa itu? Pandemi. Kemudian yang kedua, mengapa penting dalam Islam Al-Quran. Di sini ada rukun Islam. Rukun Islam yang pertama tentang keimanan dan kesaksian. Rukun iman kesaksian ini Mary Pat ini mengutip, jadi keimanan dan kesaksian ini terkait juga dengan tingkatan dan lapisan makna. Jadi tingkatan dan lapisan makna menurut Fisher ini, kalau tingkatan makna ini ada idiomatic expression, ada grammatical struktural, ada historis. Sementara lapisan makna ini ditunjukkan, Al-Quran itu ditunjukkan kepada orang. Kemudian makna mistik ini dia mengutip Said Muhammad Hussein, tokoh Iran abad ke-20. Jadi makna mistik ini kata lainnya makna takwil atau esoteris. Jadi makna dalam Al-Quran hanya Nabi dan orang-orang suci. Dia juga mengutip surat Al-Baqarah bahwa syahadat itu mendukung monoteisme mutlak, satu realitas absolut. Jadi keberadaan kesatuan abadi. Jadi bukan hanya itu, dia juga mengutip Yohanes ayat 14 pasal 16
dan ayat 14 pasal 26 dari perjanjian baru Kristen. Jadi kedatangan Muhammad itu membantu manusia setelahnya. Ini sama dengan dalam surat Muhammad ini, aku beriman kepada kitab apapun yang diturunkan Allah, dan diperintah memutuskan secara adil atas kamu. Allah adalah Tuhan kami dan Tuhanmu. Kemudian kembali lagi ke rukun Islam. Jadi rukun Islam ini, rukun Islam tentang keimanan dan kesaksian ini mengomentari soal keimanan. Jadi keimanan itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang memiliki iman 20, ada yang 30, ada yang 70, berbeda-beda. Makna syahadat, mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftaqirun kullu ma alahu ilaih, kesaksian bahwa Tuhan itu Dia yang tidak membutuhkan apapun, wa muftaqirun kullu ma alahu ilaih, dan Dia yang dibutuhkan oleh apapun. Kemudian dalam sholat 5 waktu, meripat juga dalam sholat 5 waktu ini meripat dalam rukun praktek keagamaan, semisal sholat. Ini menarik. Jadi dalam sholat itu ada rangkaian. Sebelum sholat itu ada wudhu, kemudian ada menghadap kiblat, ada membaca serangkaian doa dan ayat-ayat. Dalam sholat ini itu ada yang sholat sendiri, ada yang sholat berjamaah. Dalam memaknai sholat wudhu semisal, ini harus suci, bukan hanya suci badan, pakaian, tempat, tetapi suci hati dan pikiran, karena ini berkaitan dengan keimanan. Jadi sesudah Nabi wafat itu kan rukun Islam yang pertama itu ditetapkan oleh teolog. Teolog ini memunculkan konsep niat. Makanya dalam sholat itu, dalam wudhu itu harus bersih akal dan hati. Kemudian menghadap kiblat. Fisher ini mengatakan bahwa menghadap kiblat ini menghadap bersama-sama, menyatukan semua muslim menjadi satu keluarga dunia. Kemudian dalam serangkaian doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran ini, Mary Fisher mengartikan semua berdiri bahu-membahu tanpa perbedaan sosial. Kemudian dalam sholat 5 waktu, sujud. Dalam praktek keagamaan sholat ini, sholat itu ada 5 waktu, kemudian sejumlah rokaat. Dalam rokaat tahiyat itu Fisher itu mengatakan bahwa duduk dengan kaki berselip di bawah, kemudian berdiri kembali dengan tangan terkulai, dengan tangan terurai bebas, kemudian berlutut. Memaknai dalam sujud itu rendah hati, dan dengan dahi menyentuh tanah, naik sebentar ke posisi duduk. Jadi meripat ini memaknai sujud kembali, ini sikap menyerah. Jadi sujud yang pertama itu rendah hati, dan sujud yang kedua ini sikap menyerah. Kemudian dalam hal zakat, sholat, ada sholat berdiri sendiri, ada sholat berjamaah. Sholat sendiri ini doa-doa atau pujian sebentuk ekspresi perasaan hormat dan ketundukan batin. Sementara sholat jamaah ini doa-doa yang diucapkan bersama, memberi perasaan persatuan yang kuat
dengan komunitas Muslim global. Langsung ke menghidupkan Islam. Belum zakat. Zakat di sini artinya itu kan membersihkan diri, membersihkan. Jadi rukun Islam yang ketiga. Zakat ini seorang bisa diterima jika dia berbagi dengan yang lain. Doa seseorang diterima jika dia berbagi dengan yang lain. Jadi zakat ini 22,5% di akhir tahun pada bulan Ramadan. Zakat ini memiliki makna mengurangi ketidaksetaraan dalam kekayaan, mencegah kekerasan pribadi. Kemudian kalau dalam sarjana tradisional Islam, zakat itu bukan hanya pada bulan Ramadan. Semisal kita memiliki uang 10.000, dalam 10.000 itu ada hak orang lain 10%. 10.000 berarti 1.000. Kalau 100.000, 10%-nya itu 10.000. Nah, itu terkait materi harta. Terkait pikiran, 10% kita, semisal kita memiliki ilmu, kita berbagi 10%-nya untuk orang lain. Kemudian di tenaga kita juga tidak 100% tenaga kita itu milik kita, tetapi ada 10% untuk orang lain. Di sini kemudian rukun yang keempat itu puasa. Puasa di sini pada bulan Ramadan menahan semua hasrat atau keinginan. Definisi puasa dalam sarjana barat ini mendefinisikan bahwa di sini musim panas lebih lama daripada musim dingin. Hikmah puasa ini membangun ikatan khusus kaya dan miskin. Kaya ikut merasakan atau mengalami apa itu lapar, kesehatan, kerendahan hati, dan puasa ini dalam sarjana barat ini juga sebagai pertapaan. Next, kemudian mengenai menghidupkan Islam haji. Dalam haji ini itu rukun kelima, rukun Islam yang kelima. Jadi haji di sini itu ritual simbolis umat beriman agar bisa sedekat mungkin dengan Tuhan. Jadi di dalam haji juga ada pakaian ihram, membuat semua sama tanpa perbedaan kelas. Kemudian di tawaf itu mengelilingi Ka'bah, rotasi 7 kali secara terus menerus. Kemudian ada berlari-lari kecil antara dua bukit, itu memperingati Siti Hajar dan istri Nabi Ibrahim. Kemudian di Bukit Arafah itu memperingati pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa. Kemudian ada di sini mengorbankan hewan dan balang jumroh. Haji adalah menyatukan umat Islam seluruh dunia, pertemuan internasional untuk pengalaman spiritual. Area Ka'bah pembangunan untuk kebutuhan haji ini berjalan lancar, tetapi pembangunan menyebabkan penghancuran situs-situs sejarah yang penting hari ini. Jadi saya mau mengomentari terkait haji. Ada komentar bagus terkait korban dari Denny J.A. Jadi seperti Nabi Ibrahim, berkorbanlah kamu, sembelilah hewan yang bersembunyi di dalam hatimu, lakukan berkali-kali sehingga yang tersisa hanyalah cinta. Kemudian di sini ngomong juga soal Sunni dan Syiah. Sunni dan Syiah. Sunni 80% dari seluruh muslim dunia ini menjadi penerus pemimpin dipilih turun-temurun untuk tujuan umum. Ini ngomong terkait Sunni Syiah ini lebih ke sisi pemimpin. Jadi sini ada perbedaan antara Sunni dan Syiah. Kalau Sunni mengakui
khalifah 4 sahabat. Kalau Syiah itu khalifah ya Ali. Khalifah yang pertama itu harus Ali, karena dia itu menantu dan sepupunya Nabi. Jadi cara berpikir Syiah itu khalifah pertama itu harus Ali, karena Ali ini memiliki kualitas yang suci dan sopan. Kemudian Sunni ini orang yang mengikuti perkataan dan praktek Nabi, tradisionalis. Otoritasnya itu Al-Quran, hadis. Kemudian pemimpinnya itu ya 4 itu pada zaman keemasan Islam, khalifah yang keempat itu. Ini modal kehidupan ideal dan menggabungkan pemimpin politik. Kalau Syiah ini kan percaya Ali, penerus Ali, dan sah Nabi. Kekuatan spiritual cukup banyak ya berkaitan dengan Sunni Syiah. Jadi itu saja. Berkaitan dengan syariah, hukum Islam dan etika ini. Jadi bagaimana sih praktek kehidupan sehari-hari ke dalam tatanan masyarakat terkait syariah. Jadi abad kedua Abbasiyah mengganti Bani Umayyah itu mengatur kehidupan sosial dan politik, seni tradisional, spiritual Islam. Jadi menggabungkan antara syariat dan etika. Syariat itu Al-Quran dan hadis, pedoman ilahi umat Islam menjalani hidup. Kemudian Muslim yang mengembangkan fikih, proses memahami, menafsirkan, dan menerapkan syariah. Kemudian fikih juga menggabungkan norma-norma dalam syariat. Sedang fikih sebagai upaya manusia untuk mengetahui semua hal itu. Kemudian di Sunni itu ada 4 mazhab dan beberapa mazhab Syiah. Kemudian ada persoalan yang tidak ada di Al-Quran hadis, itu nanti menggunakan akal dan kias atau analogi yang berkembang di wilayah yang berbeda-beda. Di Barat tentang syariah itu sebagai monolik ya, dan tidak berubah. Syariah di Barat itu monolik dan tidak berubah. Kalau Sunni itu berubah keadaan hidup, hukum dalam Al-Quran, hadis harus terus ditafsirkan. Kalau Syiah, syariat ditafsirkan oleh ahli hukum, kajian yang cermat Al-Quran, hadis sebagai dasar, pendapat hukum dilakukan para ulama yang mengabdikan seluruh hidup mereka untuk ini. Kemudian pelatihan ulama itu ada di Al-Azhar Kairo. Ini berdiri pada abad ke-10, tertua dunia. Itu ada lagi yang lebih tua lagi, Universitas Qarawiyyin di Maroko. Kemudian sekarang bermunculan situs-situs fatwa, yaitu umat Islam ada bimbingan dan pertanyaan seputar syariah. Oke, next. Kehidupan Islam. Jadi berkaitan dengan keyakinan praktek semua muslim ini, ada sufi. Tokoh-tokoh sufi itu Robi Adawiyah, Abu Yazid Al-Bustami, Junaid Al-Baghdadi, Al-Halaj, Abu Sa'id Abu Khair, Al-Ghazali, Jalaluddin Rumi. Jadi kalau Yazid Al-Bustami itu berdiri di antara jurang sanad sampai Nabi, berdiri di antara jurang. Kalau Junaid Al-Baghdadi ini pengalaman spiritual tidak boleh dikatakan umum. Kalau Al-Halaj ini penyatuan ya, wahdatul wujud. Kalau Abu Sa'id Abu Al-Khair itu moderat, sama dengan Al-Ghazali. Ini juga sufi, ngomong sufi ini panjang ya. Kemudian di sini ada perkembangan Islam.
Jadi perkembangan Islam ini mencakup penggabungan spiritual kekuasaan sekuler di bawah satu penguasa. Penyebarannya bukan dengan pedang, melainkan perdagangan, faktor ekonomi, dan para sufi itu dengan akhlak, dengan tingkah laku. Dengan pedang, Muslim itu membebaskan atau mempertahankan. Jadi makna Al-Qital itu kan kalau dulu memaknai itu jihad nafsi, jihad untuk diri sendiri. Jihad itu ada jihad akbar dan jihad sugro, jihad yang besar dan jihad yang kecil. Kemudian yang poin ke-9 itu tentang tradisi pitutur. Ini tradisi pitutur ini dari 1453 Turki menaklukkan Konstantinopel, kekerasan Bizantium, dan menamai Istanbul dirubah menjadi masjid. Kemudian tahun 1556 tradisi Hindu, Zoroaster, Jain, dialog antara agama tentang spiritual agama, seni berkembang di India. Kemudian 1947 Pakistan Barat ini menerapkan prinsip-prinsip Islam. Kemudian Pakistan di timur tahun 1971 pemisahan pemerintah Muslim dan India. Jadi negaranya ini mayoritas Hindu. Kemudian hubungan dengan Barat, kaum Muslim menaklukkan segalanya dengan api dan pedang menurut sarjana Barat. Jadi awal abad 19 abad 13 itu Mongol, akhir abad 18, awal abad 19 Muslim jatuh di bawah dominasi Eropa. Di Barat Islam tumbuh di Afrika, Amerika. 2011 Islam di Eropa, Amerika, Prancis, Inggris, Afrika, dan Asia mempertahankan budaya tradisional daripada mengadopsi budaya Eropa, dan paling toleran dari Protestan, Katolik, dan Yahudi. Sejak 2004-2009 kebijakan larangan simbol-simbol agama. Di Swiss pembangunan menara masjid dilarang. 2011 Prancis melarang menggunakan cadar di semua tempat umum, berakibat meninggalkan sekolah. Kemudian kebangkitan Muslim di poin 11 ini tahun 1970 OPEC, jadi negara-negara Arab ini membangun organisasi negara-negara timur pengekspor minyak. Di Republik Turki yaitu sekuler, di Barat wacana syariat, di Iran isu tradisional. 1999 di Nigeria Utara pembatasan jam kerja. Di Arab Saudi, Australia ruang publik harus cadar. Di Iran dengan jilbab. 2011 Riyadh 15 universitas bagi perempuan, membangun universitas bagi perempuan. Islam adalah agama yang banyak dipelajari dunia setelah Kristen dan Yudaisme. Jadi lebih dari 95% di 25 negara komunitas Muslim Syiah. Tujuan dasar pengantar Islam adalah untuk menunjukkan Muslim adalah manusia yang rasional. Keyakinan mereka layak dihormati di tingkat tinggi. Penelitian akademis sarjana Barat memahami keyakinan dan praktek Islam dalam istilah mereka sendiri, daripada melalui lensa Barat seperti teori feminis atau pemikiran sekuler liberal. Kemudian pada poin ke-12 ini, agama di kehidupan publik. Islam dalam politik atau penggunaan Islam secara politik oleh kelompok ekstremis. Islam untuk masa depan, ini perpecahan Sunni Syiah harus diselesaikan. Ekstremis bukan ajaran Islam. Konsep kasih sayang, kesadaran semua manusia satu, yakni nilai-nilai Islam tidak ditunjukkan politik melainkan masyarakat dunia terintegrasi, komunitas tidak mengenal batas dan hak asasi manusia. Next, dan slide yang terakhir ini saya mencoba melihat
bagaimana kerangka Islam, keyakinan dan praktek semua Muslim. Di sini di bawah ini segi 4 kerangka latar belakang supaya unsur Islam, keyakinan, praktek semua Muslim muncul. Jadi penulisnya itu kan Mary Pat Fisher sebagai penulis, peneliti, autor. Mary Pat Fisher itu melihat diskursus Islam, kemudian ada interview, kemudian melihat keyakinan dan praktek Muslim. Dilihat kemudian di teks sejarah dan Al-Quran. Jadi cara pengambilan landasan Mary Pat Fisher dari Al-Quran dan teks-teks Sarjana Timur dan Barat, ada yang direct langsung dan indirect tidak langsung. Kemudian di sini ada interview, bisa dilihat interview bersama Dr. Syed Muhammad Hussein dan lain-lain. Dan yang kelima ini kesimpulan. Jadi kesimpulan dari Islam, keyakinan dan praktek Muslim. Ini yang pertama diskursus Islam, keyakinan dan praktek Muslim. Kemudian yang kedua itu objek material. Mary Pat Fisher atau sebagai autor melihat teks sejarah Al-Quran. Itu saja, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Selamat tinggal.